Nah, jadi nanti untuk proses setting keuangan terutama di perguruan tinggi negeri atau PTN, prosesnya adalah kita menggunakan skema UKT. Caranya adalah nanti yang pertama pasti kita berangkat dari akun transaksi terlebih dahulu, yaitu di menu referensi, transaksi, kemudian akun transaksi. Nanti silakan dipastikan untuk menambahkan biaya yaitu UKT di sini. Kemudian kalau untuk akun transaksi UKT sudah dibuatkan, berikutnya kita masuk ke kelompok UKT-nya. Nah, itu menunya ada di referensi, tarif, kemudian kelompok UKT. Di sini nanti silakan dari Bapak Ibu bisa menambahkan jumlah kelompok UKT sesuai yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Nanti untuk kelompok UKT ini dari Bapak Ibu juga bisa mendefinisikan mana yang merupakan kelompok UKT KIP kuliah. Karena biasanya kalau untuk yang KIP kuliah ini Bapak Ibu itu tarifnya berbeda. Dan juga untuk kode ini bisa disesuaikan dengan istilah di Bapak Ibu ya. Kalau untuk kelompok UKT-nya sudah ditentukan, barulah kita mengatur untuk tarif dari setiap kelompok UKT itu tadi. Cara mengaturnya nanti ada di menu tarif, kemudian UKT. Di sini nanti dari Bapak Ibu silahkan bisa menambahkan tarif UKT-nya sesuai dengan data mahasiswanya. Jadi di sini kita memberikan UKT itu berdasarkan periode masuk. Jadi periode masuk di sini tuh adalah periode masuknya si mahasiswa itu. Contoh kalau misalkan nih saya mau membuatkan mahasiswa angkatan 2025 yang masuk di ganjil, berarti saya pilih di sini periode masuknya adalah 2025 ganjil. Jadi kita menentukan tarif ini tuh benar-benar spesifik sesuai dengan data mahasiswanya. Ada parameter periode masuk, jalur pendaftaran, prodi, gelombang, sistem kuliahnya juga. Nanti silahkan dari Bapak Ibu bisa bedakan sesuai dengan kebutuhan. Kita misalkan tambah data di sini untuk periode masuk kita pilih yang 2025 ganjil. Misalkan untuk gelombangnya adalah gelombang early bird di sini. Kemudian ada sistem kuliah reguler, jalur pendaftarannya nanti silahkan bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, misalkan seleksi nilai raport. Lalu program studinya nanti silahkan bisa ditentukan juga ya Bapak Ibu. Kemudian kelompok UKT, misalkan kelompok UKT 1 itu nanti nominal tarifnya dia itu berapa? Misalkan 500.000. Kemudian kalau sudah, nanti di sini kita juga atur kuota penerima dari UKT di kelompok 1. Kenapa sih kita harus setting kuota penerima UKT-nya? Karena ini nanti untuk menentukan di kelompok 1 prodi mahasiswa S1 hukum di jalur raport total mahasiswa yang boleh di kelompok 1 itu berapa sih? Jadi nanti ini juga untuk membatasi sebetulnya karena UKT ini nanti juga kita gunakan di modul PMB. Tapi kalau misalkan dari Bapak Ibu, oh Mbak kita masih belum tahu nih untuk kuotanya berapa gitu ya, atau misalkan mungkin oh Mbak kita kuotanya itu tidak ada batasannya, jadi nanti tergantung yang menentukan dari pimpinan dan lain sebagainya. Nah itu nanti bisa dikosongin juga. Silakan bisa disesuaikan ya di perguruan tingginya seperti apa. Kemudian untuk jumlah cicilan, jadi kalau semisal UKT itu boleh dicicil Bapak Ibu. Kemudian kalau semisal UKT perguruan tinggi Bapak Ibu nanti ada keterlambatan pembayaran, kemudian diberlakukan denda, jangan lupa nanti bisa disetting dendanya juga. Di sini ada frekuensi denda, itu apakah perhitungannya nanti per hari, mingguan atau bulanan dan lain sebagainya. Kemudian nanti nominal dendanya di sini tuh berapa ketika memang dia terlambat, dan ini nanti akan berlaku kelipatan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada maksimal denda, kalau misalkan memang ada batasan nominal maksimal dendanya nanti bisa diinputkan. Tapi kalau misalkan oh Mbak di kita nggak ada denda, maka untuk settingan yang di bawah ini bisa langsung dilewati saja. Kalau sudah diinputkan seperti ini, kita bisa simpan Bapak Ibu semuanya. Nanti munculnya akan berhasil seperti ini. Nanti untuk proses penambahan kelompok UKT ini Bapak Ibu, kalau semisal di setiap jalur atau di setiap prodi itu kondisinya sama, dari Bapak Ibu bisa menggunakan fitur salin data. Misalkan kita ambillah satu prodi gitu ya, satu prodi, satu jalur, satu sistem kuliah dan lain sebagainya, kemudian kita salin nanti datanya, itu bisa Bapak Ibu. Sehingga nanti dari Bapak Ibu tidak perlu menginputkan satu persatu lagi. Nah, itu untuk tarif UKT gitu ya. Maka berikutnya nanti adalah ke proses penentuan kelompok 1 ini nanti mahasiswanya tuh ada siapa saja sih, seperti itu. Itu nanti prosesnya ada di menu operasional, kemudian UKT mahasiswa atau pendaftar. Untuk menentukan kelompok UKT di mahasiswanya, Bapak Ibu nanti harus dipastikan dulu ya untuk penerimanya. Nanti di sini apakah sebagai mahasiswa atau pendaftar.
kemudian nanti dicari untuk gelombangnya gitu ya. Kemudian berikutnya untuk sistem kuliahnya nanti juga silakan disesuaikan. Lalu periode masuk. Nah, periode masuk ini tuh nanti adalah angkatan mahasiswanya. Lalu kemudian di sini dari Bapak Ibu juga bisa menentukan untuk jalur pendaftarannya. Baru nanti kita bisa langsung atur untuk kelompok UKT-nya. Nah, nanti untuk mengatur kelompok UKT kita bisa langsung tambahkan di sini. Misalkan mahasiswa Angel ini gitu ya, kelompok UKT-nya 1. Nah, dia di sini nominalnya berapa? Kalau misalkan memang sama yaitu 500.000, ini bisa dikosongin aja. Nanti jangan lupa dicentang valid kemudian simpan. Jadi kalau kosong itu artinya dia mengikuti sesuai dengan tarif di kelompoknya tadi. Selain kita input langsung di sistem, kita juga ada di sini fitur untuk import Excel-nya. Nanti untuk import Excel-nya kita tentukan dulu ya program studinya. Misalkan di sini ada ekonomi syariah. Nah, ini kita upload Excel di sini. Kemudian nanti silakan bisa di-download template-nya. Pada saat proses download template ini pun juga harus ditentukan filter-filter yang ada di atasnya tadi. Nanti di sini akan muncul list nama mahasiswanya dan dari Bapak Ibu bisa menentukan untuk kode kelompok UKT-nya. Kode kelompok UKT nanti bisa dicek di sini. Nanti kalau sudah misalkan Excel-nya udah diinputkan gitu ya, baru nanti kita lakukan import di sini Bapak Ibu. Sehingga kita untuk proses settingnya itu tidak perlu satu per satu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu untuk menentukan tarif UKT ini itu bisa dari PMB nanti Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau misalkan sudah ditentukan dari PMB, maka dari Bapak Ibu di keuangan itu tidak perlu men-setting lagi. Kecuali kalau misalkan suatu saat ada ajuan banding nih dari mahasiswanya gitu ya, akhirnya entah itu UKT-nya menjadi turun atau seperti apa, nanti silakan itu bisa disesuaikan di sini. Jadi mahasiswa itu akan mendapatkan tarif UKT sesuai dengan kelompok yang sudah kita mappingkan. Berikutnya kalau misalkan kita sudah memappingkan nih mahasiswanya dapat kelompok UKT yang mana, berikutnya proses yang terakhir yaitu generate tagihan. Dilakukannya ada di menu generate, kemudian tagihan mahasiswa. Nanti silakan bisa dipilih frekuensinya. Kalau UKT tadi kan di semester ya Bapak Ibu harusnya. Kemudian periode tagihannya pilih yang 25 ganjil seperti itu. Jadi di sini tuh ada namanya periode masuk dan tagihan. Kalau periode masuk tadi kan merupakan angkatan ya atau periode masuknya mahasiswa. Nah, kalau periode tagihan di sini itu ada kapan sih kita menagihkan tagihan tersebut seperti itu. Oke, nanti untuk proses generate-nya dari Bapak Ibu bisa langsung secara keseluruhan untuk semua prodi, bisa juga untuk semua angkatan gitu ya, baru nanti di generate bisa. Nah, ini nanti untuk cara generate-nya di bagian aksi ya, nanti digeser aja Bapak Ibu tabelnya. Di aksi itu ada checklist berwarna hijau. Nanti silakan dipilih yang UKT tadi. Nanti kalau sudah diklik UKT, barulah kita bisa lakukan proses generate tagihan. Ketika nanti sudah berhasil Bapak Ibu untuk generate tagihannya, akan bisa kita cek untuk list tagihannya itu di menu transaksi, kemudian tagihan. Nah, nanti tagihan ini Bapak Ibu itu bisa langsung dilihat oleh mahasiswa selama ada satu lagi Bapak Ibu ya di sini untuk settingannya harus dibuka dulu, yaitu di menu pengaturan tagihan. Nah, ini nanti untuk yang kelompok tagihan UKT tadi ya atau biaya kuliah ya, misalkan masuknya ini periodenya harus diupdate dulu dan inquiry paymentnya harus dicentang. Maka tagihan yang sudah kita generate tadi bisa dilihat oleh mahasiswanya.